Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas contoh-contoh reliabilitas ya, terutama reliabilitas konsistensi internal. Oke ya. Kalau reliabilitas konsistensi internal itu adalah bagaimana testi atau responden menjawab secara konsisten setiap item yang ada dalam alat ukur itu. Oke ya. Saya ulangi, konsistensi internal itu adalah bagaimana subjek atau responden atau testi menjawab secara konsisten terhadap item-item yang ada gitu ya. Contoh, kalau misalnya ada 5 item gitu ya, ini subjek 1, 2, 3, 4, 5. Subjek 1 dia memperoleh skor 5 dan item-item selanjutnya juga mendapat skor 5. Berarti subjek 1 ini dia menjawab secara konsisten di setiap item. Oke. Saya subjek 1 dia menjawab 1, ini 1 juga. Ini berarti dia konsisten. Kalau misalnya ada saja yang berbeda nilainya, misalnya ini 2, maka subjek ini dianggap tidak konsisten. Nah, yang ketidakkonsistennya inilah yang disebut dengan error gitu ya. Ketidakkonsistensinya ini disebut dengan error, sehingga kemudian kalau ada ketidakkonsistensian seperti ini maka reliabilitasnya akan turun gitu. Nah, kalau reliabilitas sempurna itu setiap subjek selalu konsisten gitu ya dalam menjawab item-item. Misalnya begini, gitu ya. Oke. Nah, lihat ini semua testi atau responden, maaf, itu dia menjawab konsisten 222, 333 gitu ya. Kemudian ketika dijumlahkan secara konsisten pun ini harus bervariasi setiap itemnya ini ya jawabannya itu. Kalau misalnya tidak bervariasi nanti reliabilitasnya akan rendah. Ini misalnya kalau dijumlahkan 25, 5, 20, 15, 10. Oke. Ini X. Nah, ini X-nya bervariasi, maka ini akan bisa diukur reliabilitasnya. Kenapa? Karena rumus dari reliabilitas kan varian gitu ya. Varian T dibagi varian X. Berarti X-nya itu harus bervariasi. Kalau X-nya nggak bervariasi, maka ya reliabilitasnya 0 gitu ya. Ini kalau reliabilitas sempurna ya. Kalau ini reliabilitasnya adalah 1. Nah, kalau misalnya ada satu saja yang berbeda, 2 misalnya ini, nah ini maka tidak akan jadi 1 lagi reliabilitasnya, tapi akan kurang dari 1. Tapi ini reliabilitasnya sangat tinggi. Misalnya kan hampir tidak mungkin responden itu menjawab secara konsisten mutlak 100% gitu ya. Ya biasanya akan berbeda gitu. Ini jadi 5 misalnya. Ini dia menjawab 5, ini menjawab 3 gitu ya. Tetapi secara umum jawabannya konsisten atau cenderung tinggi. Ini secara umum rendah, tapi ya tidak mutlak semuanya 1 gitu ya. Ini secara umum juga rendah. Misalnya di sini ada 4 gitu ya. Tuh. Nah, ini nanti reliabilitasnya akan tetap tinggi. Nah, kalau reliabilitasnya rendah itu ketika X-nya itu tidak bervariasi. Contohnya X-nya tidak bervariasi, semuanya 5 misalnya. Nah, ini ya tidak reliable. Oke. Sehingga kemudian skornya semuanya adalah 25. Nah, ini tidak reliable alat ukur sepertinya. Atau misalnya semuanya angkanya sama pokoknya. Jawabannya sama semua, maka itu tidak akan reliable. Oke. Tapi bisa saja subjek itu dia terlalu tidak konsisten. Kalau ini konsisten tetapi tidak reliable. Oke. Ini konsisten tidak reliable. Misalnya di sini 4, ini 4 semua. Ini satu semua. Nah, itu berarti konsisten tetapi tidak reliable. Nah, ada yang tidak konsisten dan tidak reliable. Contohnya, nah ini tidak konsisten, tidak reliable. Karena jawabannya
tidak konsisten. Di item 1 dia dapat skor jawab 1, ini 2, ini 3, ini 4 gitu ya. Ini maka tidak reliable juga gitu ya. Ini reliabilitasnya 0. Ini reliabilitasnya 0. Yang tadi juga reliabilitasnya 0, ini juga reliabilitasnya 0. Ini kalau dijumlahkan semuanya skornya sama, maka X-nya tidak bervariasi. Kuncinya adalah di X. Ketika X-nya itu tidak bervariasi, maka alat ukur itu tidak reliable. Kemudian ini kalau dijumlahkan kan 15 ya. Maka ini semuanya X-nya sama 15, maka tidak reliable. Oke. Ini reliabilitasnya 0 ketika ini semua testing respondennya memperoleh skor yang sama. Pokoknya kuncinya kalau semua responden memperoleh skor yang sama, maka itu tidak reliable. Ini tidak konsisten dan tidak reliable. Kalau yang tadi konsisten tetapi tidak reliable. Oke. Jadi kalau reliabilitasnya sempurna ya semuanya sama. Tapi kalau reliabilitasnya tidak sempurna ya pasti ada bedanya 1, 2, 1, 2. Tetapi sebagian besar jawabannya itu cenderung tidak mutlak konsisten, tapi cenderung konsisten. Artinya kalau di item 1 dia cenderung rendah, misalnya dapat 1, di item 2 dia cenderung rendah ya. Rendah itu berapa ya? Bisa 2, bisa 3, yang lain juga 2, bisa 1 gitu ya. Kemudian yang tinggi ya bisa dapat 5, 4. Ini kalau range-nya 1 sampai 5 ya. 5, 4, 3, 4, 4, 5 gitu. Artinya cenderung tinggi semuanya gitu ya. Nah, itu contoh-contoh kalian bisa membayangkan bagaimana reliabilitas itu, yang itu kemudian kalian bisa lihat data di suatu data gitu ya. Gitu. Oh, ini pasti tidak reliable. Kenapa? Terlalu tidak konsisten jawabannya misalnya gitu. Oke ya. Nah, itu contoh-contoh reliabilitas. Nanti kalian bisa membayangkan gitu ya. Kenapa sih alat ukur itu tidak reliable? Kenapa alat ukur itu reliable? Bisa dilihat dari data mentahnya. Oke, itu contoh-contoh reliabilitas konsistensi internal ya. Data-data yang menghasilkan reliabilitas konsistensi internal yang rendah 0, atau yang 1 sempurna, atau yang tinggi. Oke.